Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini pagi yang sangat dingin dan saya membayangkan kalian dengan membayar harga untuk datang di Bait Suci dan untuk mendengar renungan doa pagi di hari ini. Baik kamu juga di online. Kalau minggu ini kamu ada mendengar renungan doa pagi, terlebih lagi yang kemarin, temanya hampir sama di hari ini. Menyatakan untuk mendengar dan memberitakannya atau mengatakannya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Michael, di ayat 12 ada kata keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Di dalam Alkitab yang muncul pohon kehidupan tidak banyak. Dan setiap muncul bagus untuk kita renungkan, sebab ini yang diberikan misi kepada gereja 611. Dan saya melihat harapan yang tertunda menyedihkan apa itu, dan keinginannya terpenuhi. Apakah itu? Saya kembali dalam pandangan Tuhan. Tuhan sangat keinginan Tuhan dan harapannya apa yang manusia inginkan. Sebab keinginan manusia, keuangan, hubungan, dan saya pun merasa Allah ingin kita mendapatkan semuanya ini. Tetapi saya merasa Allah ingin sekali harapannya, yaitu kehidupan yang melimpah, pohon kehidupan yang dinyatakan, yaitu di dalam kehidupan kita, seorang hidup kita dengan berkelimpahan, dan berkelimpahan ini dalam ketetapan. Dalam kitab Amsal juga sudah dikatakan buah yang dihasilkan orang benar yaitu pohon kehidupan, dan keputusan orang benar seluruhnya berada dalam Allah, dan dia memilih jalan Allah, dan hidupnya pasti akan berkelimpahan dengan menghasilkan banyak sekali buah. Ini bukan buah yang jahat, tetapi ini Tuhan berkata, inilah pohon kehidupan, buah yang dihasilkan dari pohon kehidupan. Dan bagi saya melihat terang di hari ini. Setiap orang yang berkenan bagi Allah, kalau melihat hidup kita dengan hidup orang kalau tidak berada di jalan yang benar, kita akan gelisah. Tetapi kalau hidup dalam kebenaran, maka hidupmu seluruhnya berada di dalam jalan pohon kehidupan. Poin dari pohon kehidupan yaitu mau mendengar dan juga berkata-kata. Kemarin dikatakan pasal 12 dan 13 juga mengatakan kamu harus mendengar. Dan saya merasa di pasal 13 seperti mengulangi pasal 12. Tetapi saya merasa bagi Salomo, mendengar itu sangatlah penting. Jadi dia mengulangi, mendengar itu sangat penting. Seperti dikatakan di ayat pertama, anak yang bijak mendengar didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengar hardikan. Jadi terlebih dahulu dengan tema di hari ini, sungguh mendapatkan hikmat mendengar dan dalam perkataan. Menjadi pohon kehidupan, mengapa harus menjadi yang benar?
Sebab di sini berulang kali mengatakan mendengar, dan kita semua bukan sungguh-sungguh mendengar. Jadi kembali dia menuliskan mendengar adalah sumber dari kehidupan. Di pasal dari 12 saya bagi ke dalam 2 bagian kecil sebab dia berada di tengah-tengah dalam pasal ini, dan di dalam tengah pasal ini mengatakan kehidupan orang benar, hidup yang mau mendengar adalah pohon kehidupan. Yaitu orang yang memberi hidup. Maaf. Jadi poin pertama 1 sampai 11, bagaimana cara kita mendengar? Yaitu menghasilkan buah pohon kehidupan. Tadi dikatakan orang bijak mendengar, tetapi pencemooh mereka tidak mau mendengar. Perhatikan, kita melihat sikap karena tidak mau mendengar. Pencemooh artinya kesombongan, merasa diri sendiri benar. Bahkan juga ada rasa untuk mencekam orang. Merasa untuk apa kamu dengar ini, mengatakan hal ini sungguh yang lucu. Dan ini dikatakan latar belakang daripada tidak mendengar, sesungguhnya dia belum mendengar dan juga berada dalam merasa benar sendiri. Jadi seorang pencemooh ya itu juga dibutakan cara pandangannya. Di sini bukan hanya mendengar didikan ayahnya, dan di ayat ke-6 di ayat kedua dikatakan dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ia melakukan kelaliman. Ayat ketiga, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Di sana kan mulutmu apakah bisa menghasilkan memberikan kehidupan, atau hasilnya membawa pada maut atau kehancuran. Sebab di ayat ketiga dikatakan siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, yaitu bertanya pada diri sendiri, tahukah yang apa kamu katakan dan juga apa yang kamu ucapkan mewakili hatimu yang terpikir dalam hatimu. Kalau kamu tahu, kamu pasti tidak akan ngomong sembarangan, seperti menampar diri sendiri. Tidak ada hikmat untuk menyaring apa yang kamu katakan. Setiap perkataanmu merujuk pada mewakili kamu orang yang bagaimana. Dan ini kita harus berhati-hati. Sebab kalau kita berkata-kata menampar diri sendiri, seperti kata-kata ini kita menganggapnya remeh, entah kapan musuh akan menggunakan kata-kata ini. Jadi di pasal 3 diawali dengan mendengar dan perkataan. Dan kemudian saya melihat ayat 7 dan 8, sebab ayat 7 dan 8 mengatakan ketetapan Tuhan, yaitu berpura-pura miskin atau kaya. Bukan pandangan orang melihat dia kaya atau miskin. Dan ini dengan perkataan dan mendengar ada hubungan. Ayat ke-7 dikatakan ada orang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak.
Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Ayat ke-7 dikatakan berlagak. Yaitu menggunakan cara manusia agar menjadikan dirinya puas. Ini belagak bukan hanya berkata membeli barang-barang bermerek dipakai pada diri sendiri kemudian berlagak kaya, tetapi kamu ingin menjadi orang yang kaya dengan berusaha menampilkan supaya atau menjadikan diri orang yang kaya, menggunakan cara dunia untuk menjadi orang kaya, itu akan kehilangan segalanya. Tetapi kalau kamu tidak menggunakan cara dunia, seperti sangat miskin. Dikatakan soal harta benda, dan harta benda ini atau kekayaan bukan hanya merujuk pada uang atau rumah menjadi ketapaan bagi manusia, tetapi kelimpahan dalam hidup. Sebab ayat 8 dikatakan kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Kehidupanmu bagaimana menyatakan hidupmu bukan seperti kehidupan yang terkurung atau terpenjarakan, tetapi kelimpahan dalam hidup. Latar belakang dari kelimpahan hidup yaitu bisa mendengar teguran. Seperti ayat 8 dikatakan tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Ancaman teks aslinya adalah teguran. Yaitu ada orang yang mengatakan menasehatimu tetapi kamu tidak mau mendengar. Orang cara hidupmu dinasehati, kamu tidak mau mendengar dan tidak mengerti. Jadi di dalam pandangan Allah ketetapan itu adalah miskin. Tidak ada hubungan seberapa banyak kekayaan yang kamu raih. Dan ini mengingatkan kita yang bekerja di pemasaran, setiap pemasaran mengajarkanmu untuk melipat gandakan modal untuk membantu perusahaan menghasilkan banyak uang. Tetapi pada waktu kamu bertemu dengan Tuhan, yang dilihatmu kemiskinan, sesungguhnya kehidupanmu seberapa berlimpah. Dan juga Allah akan bertanya padamu, mengapa kamu bisa menghasilkan banyak uang, di tempat kerjamu bisa berjalan dengan lancar, tetapi kamu seperti orang yang terbelenggu, orang yang tertekan. Tahukah kamu tebusan nyawamu adalah kelimpahan dalam hidupmu? Dan latar belakang dari kelimpahan hidupmu, adakah kamu mendengar nasihat atau didikan dari orang lain kepadamu? Mungkin lewat istrimu Allah yang ingin berbicara padamu. Dan seperti kita katakan di gereja dan juga dalam Alkitab katakan mendengar. Seseorang tidak mau mendengar, kehidupannya seperti tidak mendapat tebusan. Selamanya dia dibelenggu dan tidak bisa membebaskan diri sendiri. Dan hari ini mungkin kamu sangat tegang soal keuangan. Tuhan berkata kepadamu, keputusanmu kaya atau miskin tidak seperti yang kamu pikirkan. Hari ini kamu mendengar, mengerti atau tidak, sesungguhnya kekayaan dalam kelimpahan hidup, yaitu kehidupan yang bersedia untuk mendengar,
kesediaan mendengar kehidupan ini, yaitu bersedia merendahkan diri, menyerahkan diri. Jangan merasa diri sendiri sudah cukup baik dan tujuan hidup saya sudah tercapai. Saya tidak perlu mencari hal yang lain. Sebab hari ini Tuhan kembali mengundangmu untuk mengejar kelimpahan hidup, hikmat hidup. Ini juga bagi saya sangat menggentarkan, sebab pada saat kamu bertemu dengan Tuhan, saya tidak mau mendengar Tuhan berkata kepadaku, kamu seumur hidupmu kamu tidak terbeban oleh kekayaan, mengira dirimu punya uang kaya, tetapi hidupmu sangat miskin. Iya, walaupun kamu mendapatkan yang kekal, tetapi seumur hidupmu ini bukan seluruhnya hidup kelimpahan Allah, tetapi itu penyesalan. Jadi di sini saya mengundang saudara semua, kita harus mendengar nasihat, teguran atau didikan. Surga ini bisa membebaskan kita dari belenggu kita. Seperti yang dikatakan di ayat 12. Keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kita masuk di bagian yang ketiga ayat 13 sampai 25. Harus memilih hikmat. Ayat 13. Di sini cara tulis Salomo juga berbeda. Di sini banyak orang hikmat, orang bebal, orang bodoh, orang bebal, bijak, banyak sekali perbandingan. Di sini salah satu yang dapat saya rasakan di 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini hikmat, cara kita mendapatkan mendengar dan cara berkata menjadi berhikmat, yaitu harus memilih dalam komunitas, dalam Tuhan. Kalau kamu merasa dirimu tidak bijak atau tidak dapat mendengar suara Tuhan, carilah temanmu yang berhikmat. Ada kalanya kamu mengundang dia bersama makan untuk mendengar, berbincang-bincang bersama makan, maka kamu akan mendapat hikmat. Tetapi kalau kamu tahu dalam komunitasmu itu bukanlah bukan dari Tuhan atau berpihak pada Tuhan, maka kamu akan dirugikan. Sebab dalam komunitas yang berhikmat menjadikan orang yang tidak berhikmat menjadi berhikmat. Merasa diri sendiri yang tidak berhikmat akan meraih berhikmat. Jadi saya sangat setuju dikatakan gereja kita adalah satu pohon kehidupan, bahwa kita setiap orang, kebanyakan kita juga ada bagian yang tidak bijak. Kita perlu di dalam komunitas melihat kehidupan orang bisa demikian melewati. Banyak orang mengira bekerja itu seperti diperbudak, dimarahi oleh direktur, bekerja sangatlah berat. Bekerja untuk menabung, untuk keluar bertamasya. Tetapi kamu melihat MG leader atau orang-orang yang di sekolah seminari malam hari, mungkin dia bersama denganmu bekerja, tetapi hidupnya dia tidak seperti terbebani
tetapi dia bisa mengatakan mengubah pemasaran. Pada saat orang melakukan penyelundupan, saya tidak melakukan, saya mendapatkan penjagaan Tuhan dan berkat. Demikian kamu mungkin lebih mudah untuk mengerti. Pastor Joshua di pemasaran mengundangmu menjadi imamat yang rajani, rupanya demikian, dan hikmat ini bisa dilakukan orang lain juga bisa membantumu. Jadi kamu harus bisa mengambil keputusan. Komunitasmu, adakah komunitas yang dikatakan bukan hikmat dari Tuhan? Mungkin rekan kerjamu, keluargamu, banyak pengajaran dari atau inti konsep dari keluargamu. Semua ini bisa merugikan dirimu di dalam Tuhan. Dilihatnya seperti hal yang pandai, tetapi di dalam Tuhan ini merugikan. Jadi hari ini saya mengundangmu, kamu harus mengoreksi dirimu. Hidupmu dalam komunitas yang bagaimana? Mana komunitas yang kamu merasa sangat berhikmat sehingga kamu bisa mengadakan interaksi dengan mereka, tapi bagian yang babal yang dia ucapkan bukan buah kehidupan, saya mengundangmu untuk menjauh darinya. Sebab kamu harus, pada saat kamu ingin mendapatkan hikmat, menjadi orang berhikmat, kamu mendekat pada orang berhikmat, maka kamu menjadi orang yang berhikmat. Saya sampaikan padamu, anggota selmu juga komunitas yang berhikmat. Sebagai ketua sel, ia juga digembalakan, jawaban panggilan dari Tuhan untuk menggembalakanmu. Jadi perkara ini ada Tuhan di dalammu. Baik itu dalam anggota selmu atau perasaanmu terhadap ketua sel, pasti Tuhan mengizinkan. Dan juga dia menanggapi Tuhan, dan pasti dia tempat yang berhikmat. Jadi saya mengundangmu, bagi kamu yang belum masuk anggota sel, saya harus masuk anggota sel. Masuk dalam anggota sel adalah salah satu saluran untuk mendapat hikmat dan mengetahui. Ayat 24 ini mengatakan tentang pengembalaan. Dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Menghajar pada waktunya itu satu pengembalaan yang tingkat tinggi, sebab latar belakang merujuk pada kasih dan percaya. Kamu merasa sulit bagi seorang ayah ibu untuk menghajar atau anak-anak menerima hajar? Ini tergantung dari anggota sel. Pada saat kepercayaan belum nyampai, ketua sel bisa menghambat, atau dengan ketua sel akan menunda-nunda atau meringankan hajaran. Mungkin dia ingin langsung menghajarmu, tapi diringankan. Di sini mengatakan kita sebagai ibu bapa rohani, baik ayah ibu kandung, kita harus mengajar keturunan kita, sebab ini yaitu pernyataan kasih. Sebab jangan merasa menghajar seperti dikatakan oleh Pastor Pin, banyak menggunakan ancaman.
Kamu sekarang tidak sekolah, kamu akan menjadi pengemis. Kamu tidak mendengarku, aku menghajarmu sampai kamu mendengar. Di sini di sini kamu harus membawa generasi berikutnya, baiknya dalam mengikuti Tuhan yang membawa mereka ke ridwan. Jangan mereka tahu kalau mengikuti Allah, kalau tidak mengikuti Allah, berapa buruknya nasib. Kita sebagai ketua sel, sebagai ayah ibu, kita harus berani untuk menghajar dan mengatakan. Dan saya juga sebagai ayah, putri saya sudah punya cara pikirnya sendiri. Baru saya ngajar dia untuk gosok gigi. Dia menggosok sampai kesal. Dia belajar membanting barang. Dia buang barang-barangnya ke lantai dan aku tidak mau gosok lagi. Dan saya berpikir dengan cara apa saya berbicara dengannya. Ada kalanya saya sendiri agak lembut orangnya. Kamu tidak boleh demikian. Demikian kamu tidak ada sopan santun. Tapi demikian saya menyesal. Seharusnya saya dengan tegas berkata dengannya. Sebab saya juga bukan orang yang pandai untuk mengajar. Dan saya berkata pada istri saya, berkata demikian, mengerti saya kesal. Ini yang harus dipelajari sebagai ayah dan ibu, baik ibu kandung sebagai ibu rohani. Kalau kamu tidak kamu harus bisa menahan emosimu. Karena kalau kamu tidak dapat menahan atau tidak sabar, kalau mengajar harus dengan hikmat. Kamu tahu kekuranganmu, kamu belajar dan juga bertanya. Dan hari ini berkata hikmat mendengar dan berkata, apakah sungguh kamu mendengar jelas? Hikmat Allah itu sangat penting. Di dalam Allah, kaya atau miskin dengan pandangannya melihat berbeda dengan manusia. Pada saat kamu mau mendengar, kamu mau berubah, mengubah hidupmu. Ini bagi kita setiap orang sangat penting. Sebab ini merupakan salah satu syarat dalam pohon kehidupan. Kiranya kita setiap orang mendapatkan hikmat, mendengar dan berkata-kata. Mari kita bangkit menyembah Tuhan Allah kita. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengar puji Engkau.
memuji Engkau lewat renungan pagi di hari ini, sehingga kami kembali bertemu dengan Engkau. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, masuk dalam kelimpahan firman-Mu. Tuhan, bukan hanya tolonglah kami menjadi orang yang berhikmat, mau mendengar didikan. Tuhan, kami perlu menjadi anak-anak berhikmat dan mendengar pengajaran didikan, sehingga hidup kami mendapatkan tebusan dan hidup kami tidak menjadi miskin dan kekurangan. Dulu kata-kata yang kami tidak lagi mendengar ancaman, agar hidup kami berkelimpahan. Kiranya lewat firman ini berkata bagi kita semua, mungkin masa lalumu oleh karena ayah ibumu, oleh pemimpin di perusahaan kita, atau kata-kata orang lagi, apalagi kata-kata yang mengancam, sehingga di dalam hati kita dipenuhi ketakutan, atau seperti sebuah tembok, sehingga kita memilih telinga kita tutup kuping. Tapi Tuhan berkata kepada kita, anakku, pilihlah menjadi anak yang berhikmat, mendengar didikan. Kalau kamu masa lalu ada mendengar ancaman sehingga menyakitkan, melukai hidupmu, kamu diinjak-injak atau diremehkan, letakkan tanganmu di atas hatimu, sebab hari ini Tuhan ingin kembali ada di dalam hidupmu. Tuhan menjadi Bapamu dan dengan firman-Nya meneguhkanmu, memberkatimu, kata-kata yang bersemangat, menyegarkan hatimu, sebab harapan Tuhan ingin lewat firman-Nya membuka hatimu agar kamu kembali mendengar firman Allah. Saudara semua, kalian silakan berdoa. Kata-kata ancam, baik itu kata menyakit, baik itu dari keluarga atau sekolahan atau pemimpinmu, yang membuatmu sulit untuk mendengar, bahkan kamu tidak mau mendengar. Biar Tuhan yang menolongmu, menyembuhkanmu. Tuhan Yesus, waktu saya pertumbuhan, ibu saya berkata saya tidak ada gunanya seperti orang yang dalam mimpi. Dan ada kalanya Tuhan berkata kepada saya, mendengar suaramu, saya pun menjadi ragu apakah benar. Tuhan, ampunilah, aku kurang percaya. Terima kasih Tuhan, ada Engkau dalam hidupku sehingga hidupku berbeda. Pada saat aku dewasa, aku waktu mendengar ibuku berkata, kamu bekerja sangat lambat dan kamu tidak berguna, saya bisa berkata, saya bisa dipakai Tuhan. So, Tuhan Yesus sangat berterima kasih, sehingga hidupku setiap hari, walaupun banyak kekurangan, tapi Tuhan, Engkau memberikan aku kesempatan untuk melayani Engkau. Aku berterima kasih. Saudara semua, bukan hanya firman Tuhan datang padamu, juga memulihkan hatimu. Tadi yang meletakkan tangan di atas hatimu, silakan mengikuti doaku satu persatu, agar kata-kata ancaman ini kita tolak. Tuhan Yesus yang terkasih, aku mengaku masa laluku
Aku mendengar banyak ancaman dari perkataan orang lain sehingga menjadikan hatiku menjadi takut, sehingga aku menutup telingaku. Tuhan Yesus, hari ini aku kembali, Engkau menjadi Tuhan Juru Selamatku. Ya Allahku, buanglah segala suara kata-kata ancaman yang ada di dalam hatiku ini. Tuhan, Engkau kembali menjadi Tuhan di dalam hidupku. Engkau berkuasa atas hidupku, berkuasa dalam jiwaku, sehingga aku bisa kembali mendengar suaramu, agar aku kembali mendengar iman, hati yang baru dari Allah, menerima hidup yang baru dari Allah, menjadi manusia yang baru, menjadi orang yang mau mendengar dan mau mendengar, orang yang mau dididik. Tuhan, aku perlu Engkau mendengar doaku. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Tuhan, Engkau tolong kami agar kamu menjadi orang yang mau mendengar dan bisa berjalan bersama orang yang berhikmat, sehingga kami juga menjadi saluran hikmat. Di dalam ayat mengatakan kita harus bergaul dengan orang bijak. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Di dalam kehidupan sehari-hari, waktu saya membaca Alkitab, saya merenungkan, saya sering berbicara dengan siapa pada saat mempersiapkan hari libur, siapa saya dengan siapa untuk menggunakan waktu saya bersama. Waktu saya mendengar dalam kehidupan saya, mungkin orang-orang berbeda atau komunitas yang berbeda di dalam hidup kita, mungkin sering bersama dengan teman yang baru, yang lama, atau dalam sehari-hari kita sedikit kegiatan hanya bersama dengan rekan kerja dan pulang rumah hanya seharian sendirian, atau di rumah punya orang rumah tetapi kita sedikit bersama dengan dia. Dan di Alkitab memberitahu bergaul dengan orang karib akan menjadi bijak. Di dalam gereja atau cell group, bagaimana dengan keadaan kita? Kita di dalam cell group, kita juga bisa mendengar suara Allah, mendengar untuk mengambil keputusan dalam hikmat. Dan kita bisa bertigaan atau kita bisa renungkan siapa yang kita sering bergaul dengan orang-orang yang bagaimana. Atau kita dengan orang rumah kita lebih banyak bergaul, atau rekan kerja kita.
哋亦都同神同行喎。所以咧，你喺今日呢一章嘅聖經裏邊咧，你揀一節去祝福對方，祝福 Di 對方 pasal 咧 ini kamu 有 bisa 神嘅話語 menggunakan 喺 salah 你裏 satu 邊啦。 ayat 咁 untuk 之 memberkati 後咧， pihak 我哋 lain. 3個咧輪流都要咧去講一節嘅經文咧，去送俾呢一個小組群體裏邊嘅我哋去同神同 Kamu 行 menggunakan 喎。 satu ayat ini bisa berbagi kepada anggota selmu. 我哋都 Tuhan kami di sini setiap orang juga bersedia untuk melihat sebab keinginan kehendak-Mu kami menjadi pohon kehidupan. Kiranya hati kami terbuka kepada Engkau dan buka telinga kami bagi Engkau, berkati di dalam setiap ayat menjadi berkat, saling memberkati, firman-Mu menjadi kekuatan.
Tuhan, kami datang di hari pada saat saudara-saudari kami berbagi kehidupan komunitas yang kami atau dalam lingkungan kami. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau membawa kami dari berbagai tempat berdaerah tempat untuk menjadi pohon kehidupan, dan saya bersyukur bagi kehidupan atas kami semua. Dan Tuhan, kami fokuskan ke dalam Engkau. Kami tidak meninggikan dari mana kami datang, tetapi kami tinggikan Tuhan Allah. Engkaulah yang Allah yang mengumpulkan kami. Kami meninggalkan Engkau Allah yang menyelamatkan kami, dan seluruh komunitas kami serahkan bagi Engkau. Keluarga kami atau sekolah kami yang masa lalu kami serahkan pada kita, atau dalam satu suku, satu kampung, semuanya kami serahkan pada Engkau. Bangunlah kami semua, setiap orang menjadi pohon kehidupan, menjadi orang yang mau mendengar dan orang yang menyampaikan pohon kehidupan. Berkenalah bagi kami setiap orang. Tadi kita terus juga ingin untuk berdoa. Sebab di sini dikatakan siapa yang menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kita dalam satu kota kita berdoa untuk anggota bagi MG leader kita atau ketua sel kita, setiap orang. Kita menggunakan tongkat kita untuk mengajar. Selain berdoa untuk mereka, juga berdoa bagi diri sendiri. Aku harus menjadi anak yang benar, menerima didikan dan saling memberkati. Kita di dalam segrup kita berdoa untuk suku pelidaran kita, satu generasi menjadi anak-anak yang benar. Kalau kamu belum ada masuk dalam anggota sel, berdoa untuk gereja, kita saling memberkati.
Letakkan tangan kita di telinga kita dan salah satu tangan di mulut kita. Kita bersama, kita harus memberkati diri kita sendiri. Tuhan Yesus yang terkasih, kami berterima kasih. Terima kasih lewat ayat Alkitab ini Engkau berfirman kepada kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ingin agar kami semua orang menjadi pohon kehidupan dan mendekat pada hati-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk telinga kami. Kiranya Engkau memberkati telinga kami sehingga kami terbuka bagi Engkau. Lepaskan dari masa lalu banyak tempat-tempat yang kami tutup. Kami bukan menjaga jarak, tetapi Tuhan, kami rela untuk mendengar. Dan juga setiap firman-Mu, setiap kata-kata yang disampaikan berfaedah bagi kami, dan kami percaya kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau, setiap firman-Mu membawa pada kelancaran. Ada kalanya kami berkata, sudah mendengar, sulit dilakukan. Orang lain itu tuh sudah cukup, atau lain kali saja, atau melakukan sedikit juga. Tetapi hari ini Tuhan, kami bersedia seluruhnya terbuka bagi Engkau. Telinga kami mau mendengar, bahkan juga kami lakukan. Tuhan, Engkau sendiri memberkati telinga kami, dan juga berkatilah mulut kami. Tuhan, Engkau menyucikan mulut kami sehingga mulut kami banyak mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan bagi-Mu. Bahkan di dalam hati kami tahu tidak seharusnya kami katakan, tetapi kami mengatakan berkata-kata terlalu cepat. Kami kata-kata mencemoohkan, menggosip. Tuhan, Engkau sendiri mengurapi mulut kami, sehingga mulut kami dan apa yang kami percaya dan apa yang kami dengar harus sejajar. Tuhan, Engkau sendiri tolong kami, mulut kami bisa memberkati orang lain, dan mulut kami kata-kata memberkati diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Dan mulut kami harus memberitakan kata-kata firman yang dari-Mu, sehingga mulut kami yang kami ucapkan membawa kuasa dan membawa juga saluran pohon kehidupan. Tuhan, Engkau tuntun kami, berkatilah kami hari ini, kami setiap orang menjadi orang yang berhikmat, dan lebih banyak lagi bersama dengan orang berhikmat, sehingga hidup kami memikat hati orang-orang yang rindu pada kebenaran. Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Tuhan, sungguh kami ingin lebih banyak berdoa untuk mencari wajah-Mu, sebab Engkau yang layak untuk kami cari, dan yang kami perlu untuk mencari wajah-Mu. Tuhan, tolong kami agar lebih banyak lagi berdoa, sehingga kami di dalam Engkau mengaku kekurangan kami orang yang bodoh, hati kami keras, kami mengaku kami tidak mendengar, kami mengaku kami membantah. Mohon Tuhan untuk tolong kami, sehingga kami mengaku kami begitu rendah, dan kami perlu akan mencari wajah-Mu. Tuhan, kami perlu untuk berdoa. Mohon Engkau tolong kami. Mohon Engkau tolong kami, sebab kami tahu Engkau Allah harapan
Allah agar kami bisa berhasil hidup berkelimpahan, hidup dalam rencana Tuhan yang indah, dan hidup kami di dalam Kristus terus bertumbuh. Dia berharap agar dalam kehendaknya dinyatakan dalam hidup kita, tetapi kita tidak mendengar, didikan dari pemimpin kita, ayah kita, membuatkan mereka bersedih hati. Mungkin Roh Kudus juga bersedih hati sebab kehendak Tuhan agar kita dinyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita direncanakan, digenapi, tapi berulang kali belum bisa. Tuhan, saudara semua, mungkin kamu tahu selalu yang menjadi handakan bagimu, selalu tidak mau mendengar. Saya mengundangmu, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kamu angkat tangan berseru kepada Allah kita, Tuhan, aku tidak mau menjadi anak yang membuat kegelisahan bagimu. Aku tidak mau jadi anak yang menjadikan kekhawatiran bagimu, Tuhan. Aku mau mendengar, beri aku kuasa, kekuatan untuk mendengar. Berikan karuniamu bagiku untuk mendengar. Tolong aku tidak meremehkan setiap pengajaran, setiap kata-kata dari pemimpin kami. Tuhan, beri kami telinga yang mau mendengar. Tolong kami, Tuhan. Buang segala penghalang dalam hidup, dan jadilah kami anak-anak yang berkenan bagimu. Kami tidak mau menggelisahkan ayah kami, menjadi Bapa kami, tapi Tuhan, kami ingin menjadi pohon kehidupan. Kehendakmu ingin menjadi agar kami menjadi pohon kehidupan. Engkau yang menanam kami bahkan menghasilkan buah. Tuhan Yesus, ini kehendakmu, ini harapan darimu, dan bersamaan waktu ini harapan dari kami yang kiranya kehendakmu terjadi di dalam kehidupan kami setiap orang. Buang segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami, sehingga kami hidup menjadi kehidupan anak-anak yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami tahu setiap saudara-saudara ingin menjadi orang yang berhikmat, ingin menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kita setiap orang. Punya hati, jiwa yang rendah diri, telinga yang mau mendengar, dan lidah yang mau diajar, dan kasih karunia mengajar Allah. Punya kekuatan dalam berdoa, Tuhan, agar kami selalu di dalam Engkau, menerima kekuatan darimu untuk merasakan dalam luasnya kasih-Mu, sehingga kami punya kekuatan mengikutimu. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami semua. Buang segala penghalang, jadilah orang yang berhikmat, dan telinga yang mau mendengar menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus, memberkatimu, memberkati diriku sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.